penceramah-penceramah yang alirannya seperti itu, sekarang juga mungkin pemerintah sudah mulai turun tangan ya. Ya kemarin tuh Pelni ya. Pelni. Lo kenal Kang Dede nggak? Iya, Kang Dede itu kan komisaris Pelni. Jadi di Pelni itu pengurus masjidnya ngundang penceramah-penceramah yang alirannya kayak gitu tuh. Masa sih? Iya. Mereka nggak takut tenggelam? Begini Pak RT. Puasa nih kalau lagi COVID kayak gini bahaya, Jo. Kenapa kok? Lu jangan pakai masker. Gue baru pulang dari temen gua kemarin puasa, dia tadi sahur nggak sikat gigi. Nggak sikat gigi. Pakai masker. Pingsan, Bro. Itu juga temen gue juga. Dia tadi jam 9 pagi. Di antara yang lain temen-temen dia paling girang banget, senyum aja gitu. Kenapa? Pas dibuka ngemut permen. Gak ketahuan, Bro. Ada yang makan bakwan. Ada yang makan enggak, bakso segala, Bro. Makanya kalau puasa nggak boleh pakai masker. Iya. Pulang terawih, mampir ke rumah lu, pasti banyak makanan. Nah iya, inilah makanya Jo kalau puasa tuh disiapin tahu. Apalagi nih? Ini es buah nih. Es buah. Lu terawat ya lu di sini ya? Woi, gile. Gua abis terawih dan ini nggak kayak terawih sebelumnya kok. Kenapa? Kan biasa di masjid kampung gua tuh sekarang lebih adem. Terawihnya itu lebih sejuk, lebih enak. Ceramahnya kan untuk menunggu terawih itu biasanya kita ada ceramah dulu, ada khotbah sedikit lah pengantar gitu. Dan itu sejuk banget, enak ini banget. Ramadan pertama sejak sekian lama kita tanpa FPI. Jadinya adem. Mungkin itu, saking ademnya. Makanya gue jam 10 baru sampai sini, gue ketiduran. Semua juga tidur. Saking enak kata-katanya lembut itu gitu. Itu nyanyi Nina Bobo. Ayat-ayatnya dibacakan juga ayat tentang hidup yang bersih, yang bagus, yang tanpa berkata-kata kasar. Itu gue kayak di Nina Bobo kan gitu. Makanya gue pules kok. Lu bayangin lo kalau yang ceramah Rizik. Waduh. Berapa tahun lalu itu di masjid yang sama itu ya. Gue tuh tiap kali Jumatan aja. Setiap pulang Jumatan tuh hawanya gue pengen gamparin orang aja tuh. keras banget ceramahnya. Saking gua tuh merasa terprovok. Di acara Maulid waktu di mana di Petamburan. Temanya apa? Temen gua datang. Apa? Gua tanya, lo dari mana? Maulid. Maulid. Penceramah aja apa? Habib Rizik. Temanya apa? Lonte. Seharusnya ya Maulid tentang kelahiran Rasul, Nabi, tentang akhlaknya Nabi gitu kan. Suri Toladan. Ini malah ngomongin Lonte. Waduh ya, untung ini sepertinya sudah mulai ini adem. Ini kerja kerasnya Pak Jokowi ini udah mulai kelihatan nih. Iya. Sweeping. Dulu tiap kali puasa kita deg-degan nonton TV itu pasti ada warung disuruh tutup apa disuruh buka sih sebenarnya itu. Kita yang mau nggak puasa bingung. Iya. Takut digerebek. Kan gua kadang nggak puasa karena halangan. Oh gitu. Ya misalnya ya terpaksa kan boleh toh sakit misalnya. Oh iya. Gua lagi sakit waktu itu gua sakit perut, lapar. Jadi gua nggak puasa. Gua masuk ke warung itu warungnya jualinya gini. Kenapa? Ya karena takut digerebek. Lo pakai baju putih kali masuknya. Enggak. Kalau setiap orang pakai baju putih, gemeteran dia bilang malah gini, Mas nanti tolong makannya cepet-cepetan ya, takut digerebek. Ini tadinya gue pesen itu nasi putih sama pecel. Terus? Tapi karena ibunya grogi, itu jadi nasi campur. Jadi nasi putih masuk sayur keaduk. Karena dia, gue yang makan juga ikutan begini kan. Situasinya waktu itu sakit-sakit bisa juga ke warteg. Sakit perut waktu itu nggak puasa. Iya. Lo lagi musafir. Perjalanan jauh. Jauh dari rumah lo. Ke warteg itu jauh. Itu jauh. Gitu. Sekarang enggak. Adem. Sekarang mulai dari terawih tadi tuh ya. Gitu. Wah, suasananya juga. Gua semalam, Jo. Ini belum mulai puasa. Sebelum sahur. Menjelang sahur. Gua udah lapar. Lo bayangin belum puasa gua udah lapar. Belum puasa udah. Gue lo bayangin, Jo. Gue
perjuangan gue buat puasa tuh, Jo. Sebelum puasa lu udah lapar? Iya, belum juga mulai puasanya. Itu karena keadaan kok. Karena belum ada makanan. Gue udah mikir, gila nih apalagi gue puasa nih. Gue udah lapar kan, gue pengen makan gue nggak puasa, belum puasa, nggak boleh buka kan? Masa mau buka? Belum puasa? Belum puasa. Iya. Jadi serba salah gue tuh, Jo. Itu karena keadaan ya, karena faktor ekonomi, karena belum ada makanan. Maksudnya gini, memang ada perbedaan yang signifikan antara FPI waktu masih ada dengan yang sudah tidak ada ini. Yang pertama itu di kalangan masyarakat kecil yang berbisnis kecil-kecilan, jualan-jualan kuliner gitu ya. Kuliner, mereka lebih tenang juga. Oh iya. Dulu kan setiap kali ada seragam putih-putih itu mereka, deg-degan. Masa depan deburam aja tahu-tahu gitu. Di obrak-abrik. Sebagian gitu. Makanannya dibawa pulang buat buka. Itu mah sama keadaan juga kalau gitu kan. Masa dia nyuruh nutup warung makan setelah dibungkusin. Gue juga dia dengar ceramah. Gue denger banget nasihat Ustadz tuh. Wah, gimana tuh? Tahu nggak orang yang rugi saat bulan Ramadan? Orang yang rugi? Paling rugi saat bulan Ramadan. Itu yang gimana, Pak? Ketika dia puasa, nungguin beduk, jam 5 ketiduran, bangun-bangun imsak. Ah, itu paling rugi loh, bro. Iya sih, bangun-bangun dia puasa lagi. Puasa lagi. 2 hari gebut. Itu bukan orang rugi kok. Lah? Orang goblok. Kan ada alarm. Orang kebluk. Orang kebluk itu. Orang yang rugi di saat puasa adalah orang yang berpuasa dari jam 1 malam sampai maghrib. Itu lapar banget. Atau orang yang puasanya extend. Pas buka, di extend. Sampai subuh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Harus dibatalin dulu. Batalin dulu. Kalau nggak ada makanan? Gampar orang. Kita ngomong jarak. Yang penting batal. Nah, kalau ngomongin soal puasa dan ormas yang keras, kemarin lu lihat nggak tuh? Apa tuh? Masih ada tuh, masih terngiang kan tuh. Apa? Kuda lumping. Aduh. Apakah itu menurut gua apakah FPI menjelma menjadi organisasi yang lain kok? Lu informasinya seperti apa? Iya, katanya itu FUI, Forum Umat Islam. Kuda lumping, bro. Gua kira Forum Ombela Islam. Jadi, kuda lumping digerebek. Dia tuh nggak belajar. Padahal satu-satunya makhluk di dunia yang kelaminnya ada di punggung tuh kuda lumping, bro. Iya sih. Nggak ada yang lain makhluk di dunia kelaminnya di. Iya, benar. Cuma kuda lumping doang. Iya. Makanya digerebek sama mereka. Satu-satunya hewan di dunia yang bijinya nyelip di punggung. Karena ada itu kan. Ke kanan atau ke kiri. Bukan itu. Jadi ormas FUI itu tadi menganggap kesenian kuda lumping itu hal yang musyrik. Waduh. Lah kan dia cuma kesenian. Bukannya mau ibadah. Lagian tuaan kesenian itu daripada si yang nyuruh berhenti kan. Dan lagi pula kita nih dari dulu udah kuda lumping itu kan udah lama kan? Udah lama. Sampai sekarang nggak ada tuh Indonesia yang nyembah kuda. Yang ada lebaran kuda. Yang ada lebaran kuda. Yang nyembah kuda nggak ada. Ada yang hobi naik kuda ada. Ada hobi naik kuda. Iya. Kan ada hasilnya jadi menteri. Menteri perkudaan. Ya, maksud gua ormas-ormas yang bersifat arogansi itu memang tidak boleh tumbuh sedikit pun di Nusantara ini. Iya, kalau seandainya mereka nih nongol, kita nih udah pantas ngelawan. Kan kemarin tuh ibu-ibu ngelawan kan, ibunya pakai jilbab, bro. Ibunya pakai jilbab terus ngelawan. Lu mau dibubarin? Apaan ini? Ini cuma tampilan buat rakyat kok, hiburan. Cuma hiburan buat rakyat. Diludahin, bro. Diludahin. Tuh ibu diludahin. Oh, kenapa nggak itu tahu nggak kenapa diludahin? Kenapa? Itu keturunan kobra. Ya berbisa ya? Berbisa. Kopinya tuh Jo dari gunung tuh Go. Iya nih kayaknya unik ini. Ini kopi Aceh, kopi lengkap juga. Gayo, kopi-kopi Nusantara ini luar biasa. Kalau kopi gue lengkap Nusantara, cuma kopi FPI sama kopi HTI yang nggak ada gue. itu janganan kopi air putihnya aja males itu. Kayak siapa? Yahya Waloni itu marah-marah disuguhin air putih.
Iya, Yahya Al-Walu'i. Dia kan mualaf ya. Mualaf kok? Mualaf, marah. Dia bukan mualaf dia. Kenapa? Mau asik aja orangnya. Itu dia marah-marah mulu, ceramah ngambek. Bayangin loh, ya Ustadz Quraisy Shihab, Profesor Mufasir kurang apa lagi ilmunya. Diledekin, dicelain sama dia, didoain cepet mati. Ya. Waduh, kurang ajar. Ada nggak? Kak, gue kebayang kalau misalnya gue lagi terawih atau lagi Jumatan, itu yang khotbah Yahya Al-Walu'i. Ya. Itu bisa disambitin 4 kampung itu. Mulutnya. Iya, kurang ini menurut gue apa ya? Dia janganlah diustadkan yang kayak gitu ya. Kasihan. Iya, ini kan sebetulnya kriminal. Ini cocoknya kan apa namanya? Jadi kolektor. Debt kolektor, ya Walu'i. Kenaik bus. Kenaik lah, oke lah. Ya, kenaik bus masih oke lah ya. Apalagi? Ini juru itu kampanye. Juru kampanye apa? Juru kampanye kalah. Oh, pasti kalah? Kalah kalau dia. Mulutnya nggak jelas. Nah, apa penceramah yang alirannya seperti itu, sekarang juga mungkin pemerintah sudah mulai turun tangan ya. Kemarin tuh Pelni ya. Pelni? Lo kenal Kang Dede nggak? Iya, Kang Dede itu kan komisaris Pelni. Jadi di Pelni itu pengurus masjidnya ngundang penceramah yang alirannya kayak gitu tuh. Masa sih? Iya. Mereka nggak takut tenggelam? Bener. Nah, benar tuh penceramah kayak gitu. Pelni ketika misalnya tuh ada kapal jalan tuh. Kapal jalan bocor. Orang deg-degan nih. Ya tolongin dong. Wah, ustadznya udah gaya. Udah, siapa yang bisa berenang? Gitu. Oh, nanya, siapa yang bisa berenang? Siapa yang non-muslim? Saya. Oke, yang non-muslim naik ini, skoci. Oh, skoci duluan. Naik skoci duluan. Siapa yang muslim? Saya. Yang nggak bisa berdoa siapa? Saya yang nggak bisa berdoa. Udah, muslim nggak bisa berdoa, naik skoci. Oh, nggak muslim nggak sudah naik skoci. Pas yang enak. Tinggal yang bisa berdoa. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Karena yang nggak bisa berdoa disuruh selamat duluan. Selamat duluan, karena yang tinggal doa. Bahaya kalau ada penceramah. Bahaya, cara berpikirnya begitu, ngaco terus. Apalagi ada penceramah yang menganjurkan melawan apapun yang diputuskan pemerintah. Misalnya sekarang pemerintah nyuruh jangan mudik. Itu kan udah jelas alasannya. Iya. Apa sih alasannya nggak boleh mudik? Kan kemarin ini terus nih, gue pengen mudik nih. Ya, gini nih gue kasih tahu ya. Ini kan kondisinya masih Covid. Kondisinya masih Covid kan. Iya. Kayak misalnya di Eropa beranggapan wah Covid udah hilang, sudah mulai vaksin. Tiba-tiba mereka nggak pakai masker, mereka nggak siapkan protokol kesehatan. Dibuat bebas? Naik lagi bro, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi kok ini udah lebaran kedua. Ya tapi memang Covidnya kayak begitu. Dia memang kayak Covid ini kayak Bang Toyib bro. Kenapa? 3 kali lebaran. Oh harus 3 kali lebaran? Enggak sih. Masalahnya opor mak gue udah 2 tahun nggak gue rasain nih. Gue mesti pulang. Nah inilah gunanya. Kapan sih nggak boleh pulang itu? Kapan? Ya kan nanti tanggal 6 ya, 6 sampai 17 lo nggak boleh pulang kampung, lo nggak boleh keluar kota, di sini aja nggak usah kemana-mana. Gua ini kan sementara ini work from home, WFH. Gua mau WFV. Apa tuh? Work from village. Oh, kerja dari kampung. Bro, kampung lo kan nggak ada listrik. Gimana lo bisa kerja? Listrik sih ada. Listrik ada. Sinyalnya nah, kembang itu dia. Api. Jadi lo mending di sini. Lagian kerja gua kan ini ya. Nah, sekarang tukang gini batu, nggak ada lo udah manfaatin ada video call. Sama mak lo kan bisa untuk sementara. Iya. Ketimbang lo mudik ke sana nanti kampung lo kena. Enggak, gua gedek kemarin video call sama mak gua agak nggak asik itu. Kenapa? Iya, mak gua pakai efek-efek yang sini ada kupu-kupu di. Mak lu lagi ngapain Pak di kebon, Mak? Iya, itu sama cucunya dibuatin aneh-aneh. Gua pengen work from village, kerja dari kampung gitu. Jadi kerjaan gua bisa bekerjain dari kampung. Iya, tapi meskipun kerjaan gua tukang batu. Nggak bisa juga sih. Gimana kerja tambal ban? Tambal ban, tapi work from home nggak bisa juga. Jadi kalau seandainya lo mudik, dikhawatirkan pemerintah khawatir kita udah setahun lebih ya. Udah setahun lebih, angka ya udah mulai belum landai tapi masih bisa terkontrol. Gini kok, kalau kita nggak mudik, kita melakukan satu yang namanya mubazir. Kok mubazir? Mubazir itu jalan tol bagus-bagus banget toh sampai Jawa Timur toh. Kalau kita nggak ini kok bahaya banget itu, nggak ada yang make. Kan bukan cuma buat mudik, lo misalnya buat ngirim
apa namanya ngirim paket sama emak lo. Iya. Kan bisa lewat situ, lewat pengiriman. Mengirim amplop. Ngirim. Iya, maksudnya apakah nggak ada solusi lain sehingga masyarakat tetap bisa menikmati Lebaran? Nah, sebetulnya gini, sebetulnya targetnya itu jangan mobilisasi besar-besaran. Atau gitu kalau diakalin boleh nggak? Gimana caranya? Kan tanggal 16 nggak boleh mudik. Ya. Mudiknya tanggal 14. Baliknya tanggal 18 gitu? Nggak, masalahnya gue ngeri apa? Gue jadi nggak berani. Tadinya kan gue pengen bawa kendaraan sendiri, mudik lah sama temen-temen gitu. Ternyata sanksinya ini yang bahaya. Sanksinya apa? Puter balik. Syukur kalau disuruh putar balik ke rumah lo lagi. Ini? Mbak kalau disuruh putar balik ke rumah orang, salto. Cuman gue udah punya solusinya. Supaya kalau disuruh putar balik, gue tetap bisa mudik. Gimana? Jadi waktu di perbatasan mau dicegat, mobil gue mundur. Jalannya mundur. Ibu putar balik kan maju ke sana. Itu. Tapi pastilah ya, SIM gue dicabut ya. Bukan cuma SIM dicabut tuh. Itu kereta juga nggak boleh? Kereta nggak boleh. Kereta itu cuma buat barang. Pesawat nggak boleh juga? Pesawat juga nggak boleh. Jadi sebetulnya bukan mudiknya, sebetulnya orang rame-ramenya itu loh. Jadi Lebaran kali ini kita tetap nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Sekarang kalau bicara soal puasa tuh, bicara soal Ramadan, bicara soal puasa kok, menurut lu nih, menurut lu, apa arti puasa buat seorang Munarman? Arti puasa menurut seorang Munarman? Nah, menurut lu apa kira-kira? Dia harus menahan hawa nafsu nyeblok orang. Nyeborin air itu? Nah, takutnya kena mulut batal. Iya makanya. Gitu kan. Kalau nyiri nggak apa-apa, nggak kena mulut. Kalau makna puasa bagi seseorang yang bernama Aldi Taher, ponakan lu itu. Dia tuh puasa ini dia nyesal banget. Di TV-TV nggak ada. Nggak ada yang siaran langsung. Nggak ada. Iya, dia bikin siaran langsung sendiri di YouTube sambil joget-joget. Jadi buat Aldi Taher, ya menurut gua, gimana? Puasa buat Aldi Taher adalah saat dimana dia harus merenungkan, memutuskan antara jadi ustadz, jadi anggota Partai Bulan Bintang, atau jadi pedagang mie ayam. Ini dia masih galau nih. Kalau puasa menurut Arie Untung, which is gini. Which is karena Arie Untung itu seorang witches. Jadi menurut gua Arie Untung itu puasa demi witches. Demi witches. Iya. Soal fikih itu tetap witches. Witches fikih itu adalah. Nah, sekarangnya agak serius. Menurut lu, puasa bagi seorang Pak Jokowi itu apa? Sama kayak kita, bro. Apa? Menahan hawa nafsu tanpa harus kehilangan energi untuk berkarya. Tetap rajin kesana. Tetap rajin kesana kesini, nggak tidur. Dan badannya tetap konsisten kurus. Pak Jokowi kan badannya bagus kan, kurus gitu loh. Lincah. Padahal kalau kita makan sekarang itu nggak bikin gemuk, Jo. Bikin apa? Yang gemuk tuh makanan kemarin. Oh iya. Nggak bikin gemuk. Yang gemuk ini makanan kemarin. Makanan kemarin. Satu lagi. Apa tuh? Menurut lu apa arti puasa buat Pak Prabowo? Nah ini yang berat nih. Kenapa? Karena sekarang Pak Prabowo tuh udah bikin datasemen khusus buat ngawal. Ngawal untuk puasa. Menhan. Oh, ngawal Menhan. Jadi kalau ada yang ngasih air, dia lagi di mejanya ngasih air, diusir. Oh, jangan dulu. Cuma itu, nanti abis puasa dibubarin lagi. Oh gitu. Datasemen maksudnya khusus jaga biar puasa. Satu lagi, bro. Lu gua mesti dengar jawaban lu nih, karena gua agak penasaran. Apa arti puasa buat Rizik Syihab? Itu gampang, bro. Yang penting lo nggak main chat. Karena kalau udah ngechat pasti batal. Ingat masa lalu ya. Makasih nih bang, buka masanya. Oh iya, thank you.